Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai keamanan wireless LAN. Langsung saja. Jadi, di sini perangkat-perangkat yang diperlukan untuk membentuk sebuah wireless LAN ada beberapa, antara lain yang pertama access point, kemudian antena omni, lalu ada kabel pigtail atau kabel jumper, kemudian PoE atau power over ethernet, lalu ada kabel UTP atau STP, kemudian ada penangkal petir atau lightning caster, lalu tower. Jadi ada beberapa tipe jaringan wireless. Antara lain yang pertama ada Wireless Personal Area Network atau yang biasa disingkat dengan WPAN. Jadi di sini teknologi WPAN memungkinkan pemakai untuk membangun komunikasi nirkabel secara dadakan atau mode ad hoc. Perangkat-perangkat seperti PDA, telepon seluler, atau laptop yang berada dalam ruangan kegiatan si pemakai dapat dihubungkan secara nirkabel. Wilayah yang dijangkau oleh WPAN dapat mencapai 10 meter. Lalu ada pula Wireless Local Area Network atau WLAN yang biasa kita jumpai. Di sini wireless LAN memungkinkan para pemakai untuk membangun koneksi di dalam lingkungannya sendiri. Misalnya dalam satu bangunan perusahaan atau gedung kampus atau di ruang publik seperti bandara. Kemudian ada Wireless Metropolitan Area Networks atau yang biasa disingkat dengan WMAN yang memungkinkan para pemakai membangun koneksi nirkabel di antara sejumlah lokasi dalam suatu daerah metropolitan. Misalnya di antara sejumlah gedung perkantoran yang berada dalam satu kota atau pada kampus universitas. Keunggulan teknologi WMAN adalah pengguna tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk pengabelan. Jadi bisa ketahui di sini bahwa WMAN memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan WLAN maupun WPAN. Kemudian ada Wireless Wide Area Network atau WWAN. Teknologi ini memungkinkan para pemakai untuk membangun koneksi nirkabel terhadap jaringan pribadi atau jaringan publik dari jarak jauh. Koneksi tersebut dapat berlangsung di daerah yang sangat luas seperti kota atau negara. Jadi di sini WWAN memiliki jangkauan yang paling luas di antara tipe-tipe jaringan wireless yang lain. Selanjutnya, di sini ada standar protokol jaringan wireless 802.11. Jadi beberapa standar di sini memiliki tahun digunakan pada tahun yang berbeda, memiliki frekuensi yang berbeda, maksimal rate yang berbeda, juga memiliki jangkauan yang berbeda. Pada standar 802.11a itu diadopsi pada tahun 1999, memiliki frekuensi 5 GHz, kemudian maksimal data rate-nya 54 Mbps, dan jangkauan dalam ruangannya bisa mencapai 100 kaki, dan jangkauan di luar ruangan bisa mencapai 400 kaki. Kemudian pada standar 802.11b itu diadopsi pada tahun yang sama, yaitu 1999, namun dengan frekuensi yang lebih rendah, yakni 2,4 GHz. Maksimal data rate-nya pun juga lebih kecil, yaitu 11 Mbps. Memiliki jangkauan yang mirip, namun berbeda pada jangkauan luar ruangannya, yakni lebih besar dengan jangkauan sebanyak 450 kaki. Kemudian pada standar 802.11g ini diadopsi pada tahun 2003 dengan frekuensi yang sama dengan yang sebelumnya, yakni 2,4 GHz, namun memiliki max atau maksimal data rate yang sama dengan 802.11a, yaitu 54 Mbps, dengan jangkauan yang lebih luas pada dalam ruangan, yaitu 125 kaki, dan jangkauan pada luar ruangan, yaitu 450 kaki. Kemudian pada standar 802.11n diadopsi pada tahun 2009, lebih baru, dengan frekuensi 2,4 atau 5 GHz, yang mana maksimal data rate-nya jauh lebih tinggi, yaitu 600 Mbps dibandingkan dengan standar sebelumnya. Jangkauannya pun lebih luas, atau bisa dibilang yang paling luas di sini untuk tipikal dalam ruangan,
yaitu 225 kaki dengan jangkauan luar ruangan sebanyak 825 kaki. Sangat jauh jika dibandingkan dengan yang sebelumnya dalam jangkauannya. Kemudian ada standar 802.11 AC. Ini yang paling baru diadopsi pada tahun 2014 dengan frekuensi 5 GHz dengan maksimal data rate-nya 1 Gbps yang paling tinggi sebanyak 1 GB. Kemudian jangkauan dalam ruangannya bisa dibilang yang paling kecil yaitu 90 kaki saja, namun memiliki jangkauan luar ruangan yang paling besar yaitu sampai 1000 kaki. Kita lanjut pada keamanannya. Jadi menurut saya dari sisi security lebih aman jaringan kabel dibandingkan dengan jaringan wireless. Kenapa? Karena jaringan kabel memerlukan akses fisik untuk keamanannya. Meskipun begitu, kedua jaringan ini memiliki fiturnya masing-masing untuk security tentunya. Jaringan kabel lebih mengandalkan kemampuan security dari perangkat lunak yang diinstal pada komputer firewall, sehingga menurut saya lebih aman jaringan kabel selama software firewall diaktifkan. Kemudian di sini ada beberapa serangan pada jaringan wireless LAN. Jadi yang pertama itu ada jamming. Jadi pada jamming ini, penyerang akan membangkitkan satu frekuensi yang sama dengan frekuensi pada wireless LAN dengan menggunakan daya yang lebih besar daripada wireless LAN existing. Jadi si penyerang ini menggunakan frekuensi pada wireless LAN-nya dengan frekuensi yang lebih besar daripada wireless LAN yang kita gunakan. Kemudian ada serangan pasif. Jadi jenis serangan ini hanya melakukan pengamatan terhadap sumber daya dalam suatu jaringan, seperti memantau lalu lintas jaringan. Jadi tidak terlalu berbahaya jika dibandingkan dengan serangan aktif atau yang setelahnya. Pada serangan aktif, ini penyerang akan berusaha untuk menembus sistem sampai ke dalam admin jaringan WFO line sehingga dapat melakukan perubahan konfigurasi seperti seorang admin. Jadi bisa dibilang ini sangat berbahaya ya, karena bisa merubah atau melakukan perubahan konfigurasi seperti admin. Jadi dia bisa mengubah apa yang dia serang gitu di situ. Berbeda dengan serangan pasif yang hanya mengamati tadi. Nah, lalu di sini ada man in the middle attacks. Jadi serangan ini mirip dengan serangan pada jaringan berbasis kabel. Dengan menggunakan sebuah program, penyerang dapat memposisikan dirinya berada di antara lalu lintas komunikasi data dalam jaringan kabel. Jadi kan seperti yang tadi sebelumnya pada jaringan kabel itu menggunakan aplikasi yang sudah diinstal pada komputer. Jadi di man in the middle attacks ini dia menggunakan sebuah program juga untuk menyerang jaringan wireless itu dengan memposisikan dirinya berada di antara jalur lalu lintas komunikasi data. Kemudian apa kelemahan wireless LAN? Jadi ini dibagi dua ya, ada pada lapisan fisik dan lapisan MAC data layer. Pada lapisan fisik itu ada beberapa kelemahan, antara lain yang pertama ada interception atau penyadapan. Hal ini sangat mudah dilakukan dan sudah tidak asing lagi bagi para hacker. Berbagai tools dapat dengan mudah diperoleh di internet. Berbagai teknik kriptografi dapat dibongkar oleh tools-tools tersebut. Jadi kelemahan wireless LAN ini bisa disadap. Kemudian ada injection. Pada saat transmisi melalui radio dimungkinkan dilakukan injection karena berbagai kelemahan pada cara kerja Wi-Fi, di mana tidak ada proses validasi siapa yang sedang terhubung atau siapa yang memutuskan koneksi saat itu. Jadi biasanya jika kita terhubung dengan Wi-Fi ya, itu biasanya tidak ada proses validasi siapa yang terhubung atau siapa yang memutus koneksi. Kalau terhubung ya terhubung, kalau terputus ya terputus. Jadi di sini bisa dimungkinkan dilakukan injection karena kelemahan cara kerja ini. Kemudian ada jamming. Jadi pengaturan penggunaan kanal frekuensi merupakan keharusan agar jamming dapat diminimalisir. Lalu jamming terjadi karena frekuensi yang digunakan cukup sempit, sehingga penggunaan kembali channel sulit dilakukan pada area yang padat jaringan kabelnya. Jadi sini tertutup ya, ada locating mobile nodes.
Jadi dengan berbagai software, setiap orang mampu melakukan wireless site survey dan mendapatkan informasi posisi letak setiap Wi-Fi dan beragam konfigurasi masing-masing. Jadi di sini kelemahannya Wi-Fi ini dapat diketahui posisinya di mana, posisi letak setiap Wi-Fi di mana, ataupun beragam konfigurasi masing-masing. Karena kita bisa menggunakan berbagai software untuk melakukan wireless site survey tadi. Lalu ada access control. Di access control ini, dalam membangun jaringan wireless perlu didesain agar dapat memisahkan node atau host yang dapat dipercaya dan host yang tidak dapat dipercaya, sehingga diperlukan access control yang baik. Jadi memang harus menggunakan jaringan wireless yang didesain node dan hostnya yang sudah terpisah, yang mana dapat dipercaya dan tidak dapat dipercaya. Lalu ada hijacking. Jadi hijacking ini serangan man in the middle atau MITM seperti tadi yang dapat terjadi pada wireless karena berbagai kelemahan protokol tersebut, sehingga memungkinkan terjadinya hijacking atau pengambil alihan komunikasi yang sedang terjadi dan melakukan pencurian atau modifikasi informasi. Jadi bahaya juga ya, kelemahan wireless ini salah satunya bisa dilakukan pencurian informasi atau modifikasi informasi seperti yang salah satu bentuk-bentuk serangan jaringan wireless tadi. Lalu ini kelemahannya pada lapisan MAC atau data layer. Pada lapisan ini terdapat kelemahan, yakni jika sudah terlalu banyak node atau client yang menggunakan channel yang sama dan terhubung pada RAP yang sama, maka bandwidth yang mampu dilewatkan akan menurun. Jadi bisa dibilang kalau kebanyakan yang memakai WiFi itu kecepatannya menurun, atau mungkin terbagi-bagi kecepatan tadi itu. Kemudian selain itu, MAC address sangat mudah di-spoofing, ditiru atau diduplikasi, membuat banyak permasalahan keamanan. Lapisan data atau MAC juga digunakan dalam autentikasi dalam implementasi keamanan WiFi berbasis WPA Radius. Lalu selanjutnya ada SSID. Sini pengertiannya ya. Jadi SSID atau Service Set Identifier adalah tempat mengisikan nama dari akses point yang akan disetting. Apabila klien komputer sedang mengakses kita, misalnya dengan menggunakan SuperScan, maka nama yang akan timbul adalah nama SSID yang diisikan tersebut. Nah, lalu di sini ada perbedaan WP, WPA, dan WPA2. Jadi ini merupakan salah satu cara mengamankan WiFi. Perbedaannya terletak pada enkripsi yang digunakan. Jadi pada WP itu menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Kunci tersebut harus cocok dari yang diberikan access point ke klien dengan yang dimasukkan klien untuk autentikasi menuju access point. Lalu WPA ini didesain dengan komponen enkripsi Temporal Key Integrity Protocol atau TKIP yang kemudian digantikan oleh Advanced Encryption Standard atau AES. Jadi jika dibandingkan dengan WP, itu WPA lebih unggul atau lebih aman karena menggunakan enkripsi yang lebih rumit daripada WP yang hanya menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien tadi. Kemudian di sini ada WPA2. Pada WPA2 menggunakan algoritma AES atau yang Advanced Encryption Standard tadi dengan CCMP atau Counter Cipher Mode with Blockchaining Message Authentication Code Protocol sebagai pengganti TKIP. Jadi pada WPA2 ini TKIP yang digunakan pada WPA itu diganti dengan CCMP. Juga dia tetap menggunakan algoritma AES tadi untuk enkripsinya. Bisa dibilang ini lebih maju daripada TKIP. Jadi bisa dilihat jika metode pengamanan WPA2 itu lebih dapat
andalkan ketimbang WP dan WPA2. Namun tentu saja lebih baik ada pengaman daripada tidak ada sama sekali. Jadi jika tidak ada WPA ataupun WPA2, tetap lebih baik menggunakan WP daripada tidak menggunakan pengamanan. Nah, lalu di sini sistem yang lebih aman seperti yang saya sebutkan tadi, menurut saya WPA2 adalah yang paling aman dari ketiganya karena adanya perubahan penggunaan algoritma, yaitu menggunakan AES dan CCMP sebagai pengganti TKIP yang digunakan sistem pendahulunya. Nah, lalu di sini ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk menyerang jaringan wireless LAN seperti yang sebelumnya saya jelaskan mengenai tadi salah satu penyerangan yang dapat terjadi pada WLAN itu kan menggunakan aplikasi. Nah, ini salah satu aplikasi yang kiranya digunakan untuk menyerang. Jadi di sini ada AirCrack, ada Chain-Enable, kemudian Insider, Copathy, Wireshark, AirJack, Web Attack, OmniPeak, ComView untuk Wi-Fi, kemudian Cloudbreaker. Tentunya mungkin ada beberapa aplikasi lainnya yang belum saya sebutkan, namun kurang lebih aplikasi ini termasuk yang dapat digunakan untuk menyerang jaringan wireless LAN. Nah, lalu tentunya ada teknik untuk mengamankan jaringan WLAN, yaitu antara lain ada beberapa ya di sini. Di antaranya itu menggunakan enkripsi seperti yang tadi, kemudian gunakanlah enkripsi yang kuat. Jadi yang biasa menggunakan kata sandi yang hanya terdiri dari huruf kecil, misalnya gunakanlah perpaduan antara huruf kecil, huruf besar, kemudian angka, simbol atau apa saja yang kiranya rumit atau bisa dibilang kuat. Kemudian ganti password administrator standar. Jadi biasanya kan password admin itu standar maksudnya sudah ditentukan lebih dulu, jadi nanti aja mungkin password administrator standarnya itu bisa jadi cuma 1, 2, 3, 4. Nah, itu diganti supaya tidak mudah tertebak lah. Kemudian bisa matikan SSID broadcasting. Nah, lalu ini teknik lain, bisa matikan AP saat tidak dipakai, lalu ubah default SSID, kemudian bisa memakai mic filtering atau mengisolasi wireless network dari LAN, kemudian mengontrol signal wireless dan memancarkan gelombang pada frekuensi yang berbeda. Itu teknik-teknik yang bisa digunakan untuk mengamankan jaringan wireless LAN. Kemudian di sini aplikasi yang dapat digunakan untuk mengamankan wireless LAN. Antara lain ada GFI LAN Guard, kemudian Fiddler, Nagios, PRTG Network Monitor Freeware, kemudian Splunk, dan lain-lain. Tentunya ada aplikasi lain yang bisa digunakan, tapi ini salah satunya. Aplikasi sebelumnya ini juga bisa digunakan untuk memonitor Wi-Fi. Lalu di sini ada rekomendasi pengamanan untuk jaringan wireless LAN. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, metode kita bisa menggunakan WEP atau Wired Equivalent Privacy, kemudian menggunakan Wi-Fi Protected Access atau WPA, kemudian menggunakan Wi-Fi Protected Access WPA tapi yang 2. Kemudian bisa menggunakan MAC filter. Nah, lalu terakhir di sini ada pertanyaan, kenapa kejahatan pada bidang IT semakin meningkat dari tahun ke tahun? Jadi menurut saya, karena teknologi juga semakin berkembang dari tahun ke tahun. Kebebasan orang-orang dalam memanfaatkan teknologi dari berbagai sisi kehidupan juga menjadi salah satu faktornya. Kejahatan di bidang IT semakin menjadi karena semakin banyaknya orang yang beraktivitas secara online, tergantung pada berbagai alat digital dan sebagainya. Bahkan, kini kita sudah bisa mengakses berbagai kepentingan finansial secara online. Bagi pelaku kejahatan di bidang IT, ini merupakan suatu peluang bagi mereka untuk melakukan berbagai tindakan yang merugikan. Jadi sekiranya itu pendapat saya mengenai mengapa kejahatan pada bidang IT semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.